Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin perkataan Yesus yang paling diabaikan justru merupakan perkataannya yang paling mendesak? Bagaimana jika Dia, dengan mata berapi-api dan suara bagai air bah, telah mengumumkan tempat-tempat yang harus kita hindari ketika akhir zaman tiba? Dunia sedang terburu-buru, buta dan tuli, menuju takdir yang telah ditentukan selama berabad-abad. Tetapi siapapun yang memiliki telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar. Karena peringatan anak manusia bukanlah teka-teki yang dibuang begitu saja. Itu adalah koordinat surgawi, seruan belas kasihan bagi generasi yang berada di ambang penghakiman. Ya, ada tempat-tempat yang tampak aman, bahkan religius, makmur dan beradab, tetapi akan menjadi jebakan maut ketika segel dibuka, trompet dibunyikan, dan cawan-cawan dicurahkan. Ini adalah pesan bagi mereka yang masih bisa lolos. Bagi mereka yang ingin memahami zaman dan berada di tempat yang tepat ketika segalanya mulai runtuh. Matius pasal 24 ayat 15 dan 16 secara akurat mencatat sebuah peringatan yang tak boleh diabaikan. Karena itu, apabila kamu melihat kekejian yang membinasakan yang dibicarakan oleh Nabi Daniel berdiri di tempat kudus, harap pembaca mengerti, maka hendaklah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Ini bukan sekadar nasihat, ini adalah perintah evakuasi. Ini adalah belas kasihan ilahi yang diterjemahkan ke dalam strategi geografis. Dan jika Anda tetap bersama saya sampai akhir, Anda akan melihat bahwa peringatan-peringatan ini bukan sekadar simbolis. Peringatan ini nyata. Peringatan ini mendesak. Peringatan ini adalah bagian dari perang rohani dan fisik yang telah dimulai dalam bayang-bayang sejarah manusia. Dan ketika langit terbuka, sudah terlambat untuk melarikan diri. Tapi sekarang masih ada waktu. Dan janganlah berpikir bahwa peringatan ini hanya terbatas pada Babel kuno atau simbolisme spiritual. Peringatan ini bersifat harfiah. Aku berkata, keluarlah daripadanya, hai umatku, dalam Wahyu pasal 18 ayat 4, karena cawan murka telah disiapkan. Kehancuran akan datang tiba-tiba seperti pencuri di malam hari. Kota-kota di dunia yang dipenuhi kesombongan, kerusakan, dan penyembahan berhala akan menjadi sasaran murkaku yang adil. Bukan tanpa alasan tertulis dalam Wahyu pasal 16 ayat 19. Dan kota besar itu terbelah menjadi 3 bagian, dan kota-kota bangsa-bangsa runtuh. Dan Babel yang besar datang untuk mengingat Allah, untuk memberikan kepadanya cawan anggur kegeraman murkanya. Kata-kata ini bukan kiasan, ini adalah ketetapan surgawi yang akan digenapi dengan tepat. Karena kota-kota saat ini, dengan sistem perdagangan, hiburan, amoralitas, dan keterpisahannya dari Allah, mencerminkan semangat Babel. Kota-kota itu dibangun di atas kesombongan manusia, perayaan dosa, dan penyangkalan terhadap ketuhananku. Karena itu, keruntuhan akan datang. Menara-menara akan runtuh. Perekonomian akan runtuh. Struktur-struktur manusia yang tampak kokoh akan tersapu dalam sekejap. Jika kalian berada di tempat-tempat ini, ketika saatnya tiba, harganya tak terbayar. Namun aku telah berseru, keluarlah daripadanya, hai umatku. Aku mengatakan ini bukan karena takut, melainkan karena kasih. Kerinduanku adalah membebaskan mereka yang mendengarkan aku. Kerinduanku adalah melindungi mereka yang mengikuti aku. Akan ada tempat-tempat yang telah dipersiapkan, tempat-tempat perlindungan, seperti pada zaman Elia, di mana burung gagak membawa roti dan daging, di mana janda itu ditopang dengan minyak dan tepung yang tak pernah habis. Sebagaimana aku memimpin umatku ke padang gurun, dan di sana aku memberi mereka makan manna. Demikian pula sekarang aku sedang mempersiapkan tempat-tempat rahasia. Namun tempat-tempat perlindungan ini tidak akan berada di tengah keramaian atau kebisingan kota-kota besar. Tempat-tempat itu akan berada di tempat yang hanya sedikit orang berani pergi, dalam kesederhanaan, di tempat persembunyian yang maha tinggi. Dan sekarang dengarkan baik-baik, karena ada tempat ketiga yang saya peringatkan, tempat keragu-raguan. Ya, yang paling berbahaya mungkin bukan lokasi geografis, melainkan kondisi rohani. Menjadi netral secara rohani, acuh tak acuh, atau tertidur akan sama mematikannya dengan berada di Yerusalem pada hari kehancuran atau di Babel pada hari murka. Berapa banyak orang yang hidup dengan mengatakan, waktunya belum tiba, kesengsaraan tidak akan datang pada zaman kita. Hal-hal ini hanya simbolis. Merekalah yang akan terkejut. Sebagaimana tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 16.
Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kesuaman rohani akan menghancurkan banyak orang. Orang-orang yang bimbang akan tertinggal. Orang-orang yang tertidur tidak akan mendengar tanda bahaya. Orang-orang yang teralihkan tidak akan melihat tanda-tandanya. Betapa banyak orang saat ini begitu sibuk dengan jalan mereka sendiri, tujuan mereka, dan gangguan mereka. Dan mereka lupa bahwa terompet akan segera berbunyi. Surga kini hening, tetapi hanya sesaat. Ketika pintu ditutup, seperti pada zaman Nuh, tidak akan ada lagi yang masuk. Karena itu aku berkata, bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan menerangi kamu, seperti yang tertulis di Efesus pasal 5, ayat 14. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari, maupun akan saatnya Anak Manusia datang. Kata-kataku bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mempersiapkan. Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena itu, aku memberimu peringatan-peringatan ini, agar ketika kamu melihat semua hal ini, kamu tahu bahwa Dia sudah dekat, tepat di ambang pintu. Aku tidak meninggalkanmu tanpa bimbingan. Aku tidak membiarkanmu bergantung pada kebetulan. Setiap peringatan ditulis untuk menuntunmu ke tempat perlindungan. Setiap nubuat diberikan untuk menyelaraskanmu dengan kebenaran. Tetapi terserah padamu untuk mendengarkan dan menaati. Pergilah dari Yerusalem ketika kamu melihat kekejian itu. Tinggalkan Babel sebelum malapetaka-malapetakanya menimpamu. Bangunlah dari suam-suam kuku sebelum terlambat, karena masa persiapan itu tidak akan kekal. Jendela kasih karunia tidak akan terbuka selamanya. Seperti pada zaman Lot ketika para malaikat berkata, keluarlah karena kami tidak dapat membinasakan sebelum kamu keluar. Demikian pula sekarang ada waktu yang telah ditetapkan. Tetapi banyak yang mengejek. Mereka berkata, sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan, seperti yang tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 4. Tetapi mereka dengan sengaja mengabaikan bahwa penghakiman Allah itu nyata dan bahwa Dia panjang sabar, karena Ia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan semua orang bertobat. Karena itu, aku berkata kepadamu, perhatikanlah tanda-tandanya, perhatikanlah peringatannya, jangan remehkan firman Roh. Ada tempat-tempat yang tidak dimaksudkan untukmu. Ada jalan yang menuju kehancuran, tetapi ada juga jalan yang sempit, gerbang yang sempit, jalan ketaatan dan penyangkalan diri. Ikutilah itu, dan aku akan menyertaimu sampai akhir. Dan ketika kamu mendengar suaraku memanggilmu untuk keluar, jangan ragu, jangan kembali untuk mengumpulkan apapun. Seperti halnya Lot dan keluarganya, jangan menoleh ke belakang. Karena siapapun yang membajak dan menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Larilah ke pegunungan, carilah tempat persembunyian yang maha tinggi, berlindunglah di batu karang yaitu Kristus. Dan bahkan di tengah kesengsaraan, kamu akan tahu bahwa akulah yang menyelamatkan, melindungi dan memimpin umatku menuju akhir yang mulia yang telah aku persiapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Anak-anakku, perhatikan baik-baik apa yang Roh Kudus katakan kepada gereja-gereja. Babel yang dibicarakan dalam firman-Ku bukan sekadar kota di masa lalu, melainkan sebuah sistem spiritual, politik, ekonomi, dan agama yang telah menyebar ke segala bangsa. Perempuan yang menunggangi binatang merah tua, mabuk darah orang-orang kudus dan martir Yesus, melambangkan suatu kuasa yang berkuasa dengan hawa nafsu, perdagangan, penyembahan berhala, dan penghujatan. Tertulis dalam Wahyu pasal 17 ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, rahasia Babel besar, ibu dari para pelacur dan dari kekejian bumi. Babel ini masih hidup hingga saat ini, tersamarkan di koridor-koridor perusahaan besar, di KTT PBB, dalam fakta internasional, di dewan-dewan global yang tidak mengakui ketuhananku. Ia ada di istana-istana, di media, dalam algoritma, dan di sekolah-sekolah, membentuk pola pikir suatu generasi untuk memberontak terhadap Sang Pencipta. Sistem ini ingin mendefinisikan ulang baik dan jahat, ingin menghancurkan gambaran rencana awalku, ingin membungkam kebenaranku, mempromosikan humanisme, dan menegakkan agama manusia. Tetapi aku berkata kepadamu, cawan kehancurannya sudah ada di tanganku. Raja-raja bumi telah melacurkan diri dengannya.
Para pedagang bumi telah menjadi kaya melalui kemewahannya. Pesonanya telah menggoda yang berkuasa. Dia berkata dalam hatinya, "Aku duduk seperti ratu. Aku bukan janda dan aku tidak akan pernah melihat ratapan. Tetapi dalam satu hari malapetaka-malapetakanya akan datang, kematian, ratapan, dan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakiminya adalah kuat." Wahyu 18:7-8. Dan ketika aku berbicara tentang Babel, aku juga berbicara tentang semua orang yang menaruh kepercayaan mereka pada sistem dunia ini. Aku berbicara tentang orang Kristen yang lebih mencintai kenyamanan sistem daripada ketaatan kepada Rohku. Aku berbicara tentang pelayanan yang telah menjual diri mereka untuk pengaruh, untuk pengakuan, untuk aliansi politik. Aku berbicara tentang orang percaya yang berjalan di istana Herodes, tetapi tidak dapat bertahan di padang gurun di mana Yohanes Pembaptis berseru, "Luruskanlah jalan Tuhan." Babel modern adalah roh. Ia adalah mentalitas. Ia adalah budaya yang mempromosikan dosa dan menyebut kejahatan sebagai kebaikan. Ia adalah hiburan yang mematikan hati nurani. Ia adalah pengejaran status, kekayaan, dan kesenangan dengan mengorbankan kebenaran. Ia adalah perdagangan jiwa, dan itulah sebabnya aku berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Wahyu 18:4. Perintah ini mendesak. Aku tidak memanggilmu untuk bersekutu dengan dunia ini. Aku telah memanggilmu untuk menjadi kudus, terpisah, dan dikuduskan. Babel modern telah menyusup ke dalam rumah-rumah, altar, dan mimbar. Ia memberitakan Injil tanpa salib, tanpa penyangkalan, tanpa kekudusan. Sebuah Injil di mana aku adalah juru selamat, tetapi bukan Tuhan, di mana ada berkat, tetapi bukan kehancuran, di mana ada kemakmuran, tetapi tidak ada pertobatan. Injil ini adalah Injil Babel. Dan aku berkata kepadamu, barang siapa minum anggurnya, ia akan mabuk, dan ia tidak akan menyadari saat pelawatanku. Namun masih ada sisa, ada yang belum sujud, ada yang menangis di antara serambi dan altar, ada yang tidak berbaur, dan kepada merekalah aku menguatkan. Kepada merekalah aku memberikan kebijaksanaan untuk melihat melampaui apa yang tampak. Mereka akan mendengar suaraku berkata, "Sekarang saatnya untuk pergi." Dan pergi bukan hanya berarti secara geografis, tetapi juga secara spiritual, emosional, dan ideologis. Itu berarti memutuskan hubungan dengan filosofi abad ini. Itu berarti memotong akar yang masih mengikatmu pada sistem. Itu berarti tidak bergantung pada Babel untuk makanan, identitas, atau keamanan. Ingatlah Lot, ia tinggal di Sodom, tetapi ia saleh. Meskipun demikian, ia sulit pergi karena hatinya terbelenggu. Istrinya menoleh ke belakang dan berubah menjadi tiang garam. Banyak orang dewasa ini seperti Lot, terganggu oleh apa yang mereka lihat, tetapi masih terikat secara emosional dengan Babel. Karena itu, aku memanggilmu, sucikan hatimu, putuskan ikatan, jangan menunggu penghakiman mulai bergerak, jangan tertipu. Raja-raja bumi akan menangis ketika mereka melihat asap kebakarannya. Para pedagang akan meratap, tetapi sudah terlambat. Kapal-kapal akan ketakutan, tetapi tidak akan ada jalan kembali. Babel akan jatuh. Ia akan seperti batu yang dilemparkan ke dalam laut dan tidak akan ditemukan lagi. Wahyu 18:21. Dan kamu gereja, di manakah kamu akan berada ketika keruntuhan datang? Akankah kamu berada di batu karang atau terjalin dengan pilar-pilar sistem yang akan aku goyangkan sendiri? Persiapkan dirimu. Carilah wajahku selagi dapat ditemukan, karena waktu Babel sudah dihitung. Langit diam, tetapi para malaikat sudah menahan angin. Segel akan dibuka, cawan akan dicurahkan, api akan jatuh. Dan siapapun yang ada di Babel, bahkan jika mereka berdoa, tidak akan lolos. Karena itu roh berseru, keluarlah daripadanya sekarang. Hapuskan namamu dari catatan-catatannya. Singkirkan hatimu dari kekayaannya. Singkirkan imanmu dari strukturnya. Karena aku akan datang dan menghakimi dengan adil. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3:15-16. Suam-suam kuku rohani adalah kondisi yang berbahaya. Kelicikan tipu daya inilah
yang menyerang mereka yang percaya bahwa mereka berdiri teguh, tetapi hidup di tanah yang licin. Itu bukanlah ateisme terbuka atau sikap dingin pemberontakan orang fasik. Itu adalah keadaan suam-suam kuku, di mana ada bentuk kesalehan tetapi kuasanya disangkal, di mana pujian dinyanyikan dengan bibir tetapi hati terasa jauh, di mana ibadah dihadiri karena kebiasaan tetapi suara roh tidak terdengar, di mana ada religiusitas tetapi tidak ada pertobatan. Kesuam-suam kuku ini adalah tabir yang mengaburkan penglihatan. Itu adalah tidur yang mendahului hari penghakiman. Banyak orang hidup di tempat berbahaya ini saat ini, tidak sepenuhnya di dunia maupun sepenuhnya di kerajaan. Itu adalah wilayah keraguan-raguan, netralitas, dan kurangnya posisi. Mereka menjalani iman yang tidak mengkonfrontasi, yang tidak memisahkan, yang tidak menguduskan. Mereka menoleransi dosa atas nama kasih karunia, menukar nilai-nilai kekal dengan kenyamanan duniawi. Mereka seperti 5 gadis bodoh yang memiliki pelita tetapi tidak memiliki minyak. Matius 25. Mereka tampak seperti mempelai wanita, tetapi tidak siap untuk sang mempelai pria. Mereka memiliki pengharapan, tetapi tidak memiliki kewaspadaan. Mereka memiliki agama, tetapi tidak memiliki keintiman. Dan ketika seruan tengah malam bergema, lihatlah, mempelai pria datang. Mereka mati-matian mencari minyak, tetapi sudah terlambat. Sang mempelai pria masuk, dan pintu ditutup. Kita hidup di zaman di mana roh suam-suam kuku telah menyusup bahkan ke dalam para pemimpin. Pendeta yang berkhotbah untuk menyenangkan hati orang lain. Pelayanan yang mengukur perkataan mereka agar tidak kehilangan pengikut. Gereja-gereja yang menyingkirkan altar pertobatan untuk menempatkan panggung hiburan. Orang percaya yang duduk di meja Tuhan pada hari Minggu, tetapi selama seminggu mabuk-mabukan di perjamuan duniawi. Inilah zaman Laodikia, dan roh berseru, bertobatlah, karena penghakiman dimulai di rumah Allah. 1 Petrus 4:7-12. Suam-suam kuku tidak akan ditoleransi pada hari wahyu. Keraguan-raguan rohani lebih dari sekadar kelemahan, melainkan pemberontakan yang tersamar. Ingatlah Elia di Gunung Karmel ketika ia menegur Israel dengan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan jika Baal, ikutilah dia." 1 Raja-Raja 18:21. Pertanyaan yang sama bergema di gereja saat ini. Berapa lama kita akan berpura-pura menjadi pusat kehendak Tuhan sambil mengikuti jalan kita sendiri? Berapa lama kita akan meninggikan salib dari mimbar, tetapi menyangkal kuasanya dalam gaya hidup kita? Waktu untuk mengambil keputusan telah tiba. Waktu konfrontasi antara terang dan gelap, antara yang kudus dan yang profan, antara yang benar dan yang salah. Kehangatan suam-suam kuku akan menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak orang tidak akan melawan kekuasaan antikristus. Karena tanpa semangat, mereka akan kehilangan ketajaman. Tanpa keyakinan, mereka akan kehilangan keteguhan. Banyak orang yang mengaku nama Kristus saat ini akan tunduk pada tekanan sistem karena mereka tidak pernah benar-benar membiarkan Kristus berkuasa di dalam hati mereka. Mereka lebih menyukai iman yang generik, nyaman, dan mudah beradaptasi. Namun Injil adalah pedang, bukan bantalan. Injil adalah penyangkalan, bukan kenyamanan. Injil adalah eksklusivitas, bukan kenyamanan. Roh Tuhan sedang memisahkan gandum dari sekam, emas dari sekam, penyembah sejati dari mereka yang hanya bermain musik. Sudah waktunya untuk dipenuhi dengan minyak, mencari wajah Tuhan secara rahasia, berpuasa, menguduskan diri, memulihkan altar rumah, melepaskan diri dari kebisingan dunia ini. Karena ketika trompet berbunyi, sudah terlambat untuk menyalakan pelita. Waktunya untuk bangun adalah sekarang. Tertulis dalam Roma 13:11. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangun dari tidur, karena keselamatan kita sudah lebih dekat sekarang daripada pada waktu kita percaya. Jika engkau, hai orang percaya, merasa imanmu telah mendingin, gairahmu telah memudar, semangatmu telah pudar, janganlah membenarkan dirimu sendiri, janganlah menunda, berlututlah, hancurkanlah hatimu, berserulah memohon belas kasihan, karena Tuhan lambat marah tetapi tidak selamanya. Dia masih mengetuk pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3:20. Undangan ini masih terus diberikan.
Namun, undangan ini tidak akan kekal. Suam-suam kuku rohani akan dihakimi sebagai kemurtadan. Dan mereka yang mempertahankannya tanpa pertobatan akan termasuk di antara mereka yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Tetapi akan mendengar hukuman, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7, 22-23. Tuhan tidak terkesan dengan perbuatan kita, Dia menimbang hati. Dan dalam skala ini, suam-suam kuku akan dianggap kurang. Karena itu, carilah Tuhan selagi Ia dapat ditemukan. Berserulah selagi Ia dekat. Hentikan keraguan-raguan. Jadilah bersemangat. Penuhilah Roh Kudus. Jadilah kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pada waktu itulah si pendurhaka itu akan dinyatakan, yang akan dibinasakan oleh Tuhan dengan nafas mulutnya, dan akan dibinasakan oleh kedatangannya yang cemerlang. Kedatangannya itu akan sesuai dengan pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa, perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. 2 Tesalonika 2, 8-9. Rasul Paulus memperingatkan kita dengan jelas dan langsung tentang manifestasi rohani yang akan muncul di akhir zaman, suatu tipu daya yang dibalut kemuliaan, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat bukan dari surga, melainkan dari neraka. Antikristus tidak akan datang sebagai monster apokaliptik yang mengerikan, melainkan sebagai juru selamat politik yang karismatik dan fasih, yang tampaknya membawa solusi bagi krisis global. Ia akan datang dengan cara yang menggoda dan memikat, menampilkan spiritualitas palsu, namun penuh kuasa, dan banyak orang akan mengikutinya, termasuk banyak orang yang kini berada di dalam gereja. Kita hidup di zaman tontonan keagamaan. Banyak orang telah dilatih untuk mencari pengalaman, sensasi, dan tanda tanpa pemahaman roh. Yesus memperingatkan, sebab Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat, sehingga mereka dapat menyesatkan jika mungkin bahkan orang-orang pilihan. Matius 24:24. Penipuan terakhir tidak hanya bersifat ideologis tetapi juga rohani. Kristus palsu akan mengadakan tanda-tanda. Nabi palsu akan mengesankan banyak orang. Binatang itu akan tampak seperti anak domba, tetapi akan berbicara seperti seekor naga. Wahyu 13:11. Tidak heran jika roh penipuan sudah bekerja di generasi kita, melatih pikiran dan hati untuk menerima apa yang akan datang. Platform digital menjadi mimbar antikristus. Budaya penyembahan gambar, penyembahan kepribadian, dan ketergantungan emosional pada pemimpin karismatik, semua ini mempersiapkan landasan. Manusia yang mengambil kemuliaan yang hanya milik Allah. Pelayanan yang menggunakan mukjizat sebagai alat manipulasi. Gerakan yang meninggikan manusia dan merendahkan salib. Semua ini adalah pertanda penipuan besar, dan umat Allah yang teralihkan, terbius oleh doktrin-doktrin manis, kehilangan kewaspadaan mereka. Kitab Wahyu menunjukkan kepada kita bahwa akan ada 3 serangkai setan di akhir zaman. Naga, setan, binatang yang muncul dari laut, antikristus, dan binatang yang muncul dari bumi, nabi palsu. Binatang yang muncul dari bumi ini akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan api yang turun dari langit di depan mata manusia. Wahyu 13:13. Ini bukan sihir, ini kuasa rohani, tetapi dari neraka. Nabi palsu akan menjadi gembala sistem antikristus. Ia akan memiliki kesalehan, bahasa yang religius, dan bahkan menyebut nama Allah. Namun, ia akan menjadi alat iblis untuk menggoda, menipu, dan menandai orang-orang dengan tanda binatang itu. Penipuan ini akan efektif karena akan menarik hasrat akan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Dunia, di tengah kekacauan ekonomi, perang, penyakit, dan keruntuhan lingkungan akan menuntut kepemimpinan yang mempersatukan, dan setan akan merespons dengan seorang Mesias palsu. Ia akan membawa solusi cepat, persatuan yang tampak, dan akan menggunakan agama sebagai jembatan untuk manipulasi. Agama akan menjadi agama yang mengglobal, ekumenis, dan inklusif, di mana segala sesuatu diterima, kecuali kebenaran mutlak Kristus. Mereka yang tetap setia pada firman akan dianiaya, difitnah, dan dicap ekstremis. Apa yang sekarang disebut fundamentalisme, Alkitabiah akan menjadi kejahatan ideologis. Banyak orang telah menyerah pada budaya praktis,
Mereka telah meninggalkan doktrin yang sehat demi dongeng yang menyenangkan. Sebagaimana dikatakan 2 Timotius 4:3-4, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Sebaliknya, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya sendiri dan memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan berpaling dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saat itu adalah sekarang, dan ketika Antikristus muncul, banyak orang akan menerimanya tanpa menyadarinya, karena mereka sudah mati rasa secara rohani. Penting untuk dipahami, tidak semua kuasa berasal dari Allah, tidak semua mukjizat itu asli. Roh Kudus tidak pernah memuliakan manusia, tetapi selalu meninggikan Kristus. Nabi palsu akan menggunakan tanda-tanda, tetapi ia tidak akan menuntun orang kepada pertobatan, melainkan kepada penyembahan binatang itu. Inilah yang kita lihat dalam Wahyu 13:14-15. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi, karena tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya kuasa untuk dilakukan. Menyuruh mereka yang diam di bumi untuk membuat patung bagi binatang itu, dan ia diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Pahamilah, tipu daya terakhir bukanlah ketiadaan agama, melainkan penyelewengannya. Akan ada spiritualitas tetapi palsu. Akan ada penyembahan tetapi penyembahan manusia. Akan ada kesatuan tetapi tanpa kebenaran. Dunia akan bersiap untuk menyembah binatang itu seolah-olah ia adalah Tuhan, dan tanda binatang itu akan menjadi meterai kesetiaan kepada sistem ini. Mereka yang tidak memiliki pembedaan rohani akan ditelan. Inilah sebabnya Yohanes menasihati, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." 1 Yohanes 4:1. Kita telah mencapai ambang penipuan besar, fondasinya telah diletakkan. Teknologi telah memungkinkan kendali global. Budaya telah menoleransi segalanya, kecuali Injil yang sejati. Sistem ini sudah berjalan. Antikristus sudah di ambang pintu. Dan mereka yang tidak mencintai kebenaran akan diserahkan kepada dusta. Sebagaimana dikatakan 2 Tesalonika 2:12, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan karena itu, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Mereka yang menolak kebenaran Allah membuat diri mereka rentan terhadap tipu daya iblis. Panggilan hari ini adalah untuk kewaspadaan rohani. Carilah bukan hanya pengalaman, tetapi kebenaran. Ikutilah bukan hanya suara, tetapi firman. Jangan dipimpin oleh orang banyak, tetapi oleh Roh Allah. Orang percaya sejati akan dikenal bukan dari karunia, tetapi dari buah. Bukan dari perbuatan, tetapi dari kekudusan. Dan hanya mereka yang berdiri teguh di atas batu karang firman yang akan bertahan menghadapi badai penipuan terakhir. Seperti yang Yesus katakan, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waktunya akan tiba ketika surga akan berhenti memperingatkan dan mulai menghakimi. Waktu kesabaran ilahi akan berakhir dan kemudian dunia akan mengenal Raja segala raja, bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai hakim." Firman itu jelas, akan ada pemisahan. Yesus sendiri menyatakan, ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat kudus bersama-sama dengan dia, maka ia akan duduk di atas takhta kemuliaannya, dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti seorang gembala memisahkan domba-dombanya dari kambing-kambingnya. Matius 25:31-32. Itu tidak akan lagi menjadi waktu untuk memilih, itu akan menjadi waktu panen. Apa yang ditabur manusia, itu juga yang akan dituainya. Anak domba yang datang dalam kelembutan akan kembali dalam kemuliaan dan kebenaran, dengan mata seperti nyala api dan pedang tajam keluar dari mulutnya untuk menghakimi bangsa-bangsa. Wahyu 19:11-15. Pemisahan eskatologis ini tidak akan didasarkan pada penampilan, popularitas, atau perbuatan yang kasat mata. Kriterianya adalah kebenaran hati, kesetiaan kepada firman, dan ketaatan kepada Injil. Banyak orang yang hari ini tampak rohani akan dinyatakan tidak setia. Banyak orang yang dianiaya, dilupakan, dan diabaikan hari ini akan ditinggikan. Penghakiman Allah akan menyingkapkan apa yang tersembunyi. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup
yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang tidak akan diketahui. Lukas 12:2. Akan ada perhitungan global, bangsa-bangsa akan dihakimi, para pemimpin akan dikonfrontasi, sistem akan dibuka kedoknya. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sebagian untuk kemuliaan, sebagian untuk penghukuman. Daniel melihat momen profetik ini. Aku meletakkan takhta-takhta, dan duduklah yang lanjut usianya. Penghakiman ditetapkan, dan kitab-kitab dibuka. Daniel 7:9-10. Takhta Allah tidak akan bersifat simbolis, itu nyata. Dan darinya berasal keadilan kekal. Kitab-kitab surgawi akan mencatat setiap tindakan, setiap perkataan, setiap pilihan. Dan siapapun yang tidak ditemukan tertulis di dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20:15. Penghakiman tidak hanya akan terjadi pada orang-orang jahat yang terang-terangan, tetapi juga pada orang-orang yang religius secara nominal, mereka yang menggunakan nama Kristus tetapi menyangkal ketuhanannya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Matius 7:21. Dalam skenario inilah penghakiman atas bangsa-bangsa digenapi. Seperti dalam Yoel 3, ketika Allah mengumpulkan bangsa-bangsa di lembah Yosafat dan menghakimi mereka karena telah mencerai-beraikan umat Israel dan membagi-bagi tanah mereka. Perlakuan bangsa-bangsa terhadap Israel, terhadap kebenaran, dan terhadap umat Allah akan dipertimbangkan. Apa yang mereka lakukan terhadap saudaraku yang paling hina akan sama seperti yang mereka lakukan terhadap Kristus sendiri. Matius 25:40. Dunia akan dimintai pertanggungjawaban, dan tidak akan ada banding. Hakim yang adil akan memerintah dengan adil, dan tidak akan ada yang bersembunyi dari tatapannya yang tajam. Namun dalam penghakiman yang sama ini, terdapat pula pengumuman kemenangan anak domba yang mulia. Ia tidak akan kembali sebagai hamba yang menderita, melainkan sebagai raja yang berkemenangan. Maka terbukalah langit dan sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama, yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Wahyu 19:11-16. Kedatangan Kristus kembali akan terlihat, penuh kuasa dan definitif. Ia tidak akan datang untuk berdebat, melainkan untuk memerintah. Setiap kerajaan manusia akan hancur, setiap mahkota akan diletakkan di kakinya. Kerajaan-kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya. Wahyu 11:15. Kitab Wahyu juga menunjukkan kepada kita bahwa setelah penghakiman, orang-orang kudus akan memerintah bersama Kristus. Mereka yang tetap setia, bahkan dalam menghadapi penganiayaan akan diberi upah. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Wahyu 26. Penghakiman yang mendatangkan teror bagi orang fasik akan mendatangkan penghiburan dan upah bagi orang-orang kudus. Mereka yang ditolak oleh dunia akan disambut di surga. Mereka yang dihakimi oleh manusia akan dibenarkan oleh Allah. Kemenangan anak domba bukan hanya atas musuh-musuh eksternal, tetapi juga atas seluruh sistem kejahatan. Babel, pelacur besar, akan dilenyapkan dalam satu hari. Sistem keagamaan yang korup akan runtuh. Binatang itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Setan akan dibelenggu selama 1000 tahun, dan kemudian dihukum secara definitif. Dan kemudian langit dan bumi akan diperbarui. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 21:24. Kemenangan anak domba juga merupakan awal dari era baru yang tidak lagi ditandai oleh penderitaan, kematian, dan dosa, melainkan oleh keadilan, kedamaian, dan kemuliaan kekal. Pemisahan eskatologis ini memanggil kita kepada kekudusan. Milik siapakah kita? Dengan siapakah kita bersekutu? Suara siapakah yang kita ikuti? Masa netralitas telah berakhir. Sebentar lagi, semuanya akan tersingkap.
Api akan menguji pekerjaan setiap orang. 1 Korintus 3:13. Kebenaran akan ditegakkan, dan mereka yang tetap bersama Kristus akan memerintah bersamanya. Penghakiman atas bangsa-bangsa bukan sekadar tindakan keadilan ilahi. Itu adalah peresmian kerajaan anak domba yang kasat mata. Sang Raja akan datang kembali, dan bersamanya datanglah penghakiman kekal. Pertanyaan yang bergema adalah, di pihak manakah kita akan berada? Bersama kambing atau domba? Bersama sistem binatang atau bersama kerajaan Allah? Hari ini adalah waktu untuk menentukan pilihan. Besok akan menjadi waktu perpisahan. Dan ketika anak domba bangkit untuk menghakimi, sudah terlambat untuk berpindah pihak. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus kepada gereja, barang siapa yang tidak benar, biarlah ia terus berbuat tidak benar, dan barang siapa yang kotor, biarlah ia terus berbuat kotor, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar, dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Lihatlah, aku datang segera. Wahyu 22:11-12. Dihadapkan dengan wahyu eskatologis yang disajikan kepada kita oleh kitab suci, kita dihadapkan pada kebenaran yang tak terbantahkan. Kita hidup di ambang akhir zaman. Setiap nubuat yang digenapi, setiap tanda di langit, setiap pergerakan bangsa, setiap pergolakan dalam sistem dunia, mengarahkan kita pada klimaks sejarah kembalinya Raja Kemuliaan. Ini bukan spekulasi, melainkan kepastian profetik yang didasarkan pada kitab suci. Sangkakala akan segera berbunyi. Masa percobaan hampir berakhir. Dan Roh Kudus berseru kepada gereja, "Bersiaplah, hai Israel, untuk bertemu dengan Allahmu." Amos 4:12. Dalam skenario ini, panggilan ilahi jelas. Kewaspadaan. Bukan kewaspadaan pasif, melainkan kewaspadaan aktif, intens, dan berkomitmen. Yesus memperingatkan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Matius 24:42. Inilah saatnya untuk menjaga hati kita, menjaga pelita kita tetap menyala dengan banyak minyak, seperti gadis-gadis bijaksana. Inilah saatnya untuk memutuskan hubungan dengan Babel, menolak sistem binatang buas, dan melepaskan diri dari suam-suam kuku. Gereja tidak bisa lagi tidur. Sang mempelai pria akan datang, dan dia akan datang pada tengah malam, ketika banyak orang berpikir masih ada waktu. Iman di hari-hari terakhir ini bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan vital. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman untuk melawan penganiayaan. Iman untuk tetap teguh ketika orang lain menyimpang. Iman untuk percaya pada janji-janji, bahkan di tengah kekacauan. Seperti Daniel, kita perlu ditemukan setia bahkan di kandang singa. Seperti Yohanes, kita harus mempertahankan kesaksian kita, bahkan ketika diasingkan ke pulau-pulau terpencil. Iman yang menyenangkan Allah adalah iman yang teguh, yang tidak berkompromi, yang berdiri teguh di atas batu karang yang tak tergoyahkan. Dan akhirnya, harapan. Harapan yang penuh berkat, menantikan pengharapan yang penuh bahagia itu, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Tuhan kita Yesus Kristus. Titus 2:13. Kita tidak memandang dunia ini sebagai rumah kita. Kita adalah peziarah, orang asing, warga kerajaan yang akan disingkapkan. Harapan akan kedatangan Kristus kembalilah yang membuat mata kita tetap terbuka, langkah kita teguh, dan jiwa kita tetap hangat di tengah dinginnya rohani yang semakin mendekat. Dia akan datang, dan bersamanya pahala, bersamanya penghakiman, bersamanya kemenangan kekal. Karena itu gereja Tuhan, bangkitlah, kebaskanlah debu, bangunlah dari tidur, persiapkanlah jalan, luruskanlah langkahmu, berbicaralah dengan berani, kasihilah dengan sungguh-sungguh, bertekunlah dalam kekudusan, karena segera, sangat segera, Dia yang harus datang akan datang dan tidak akan menunda. Dan ketika Dia datang, semoga Dia mendapatimu setia, semoga Dia mendapatimu berjaga-jaga, semoga Dia mendapatimu menanti, semoga Dia mendapatimu menyembah, karena berbahagialah hamba yang didapati Tuhan melakukan tugasnya ketika Dia datang. Lukas 12:43.